Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamuji Rahayu. Senang sekali saya di sini bersama dengan Sanggar Tari Sekar Jayasri yang berlokasi di Balangan Mukesari, Cangkringan, Sleman. Kali ini perkenankan saya Erwita Danu untuk membersamai dalam program Serawung Seni yang didanai oleh Dana Keistimewaan tahun 2023 dari Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan 3 narasumber. Seluruhnya adalah perempuan-perempuan hebat yang berkecimpung dan juga berdedikasi tinggi dalam dunia seni budaya, khususnya adalah seni tari. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan penampilan dulu dari satu tari persembahan Sanggar Tari Sekar Jayasri atau Tari Satya Ekawira. Selamat menyaksikan.
minta anci diri ono ing lagi. Panah Jawa ambawani lawan rawa alus rire lamun bisa anjani ning diri. Nah, tadi usai kita menyaksikan bersama tari Satya Eka Wira, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu perempuan hebat yang sempat saya sebut tadi. Beliau adalah Ketua Sanggar Tari Sekar Jayasri, yaitu Ibu Elizabeth Sri Kuncarawati. Sehat, Bu? Amin, sehat, Mbak. Nah, ini mungkin dari Sanggar Tari Sekar Jayasri sendiri, Ya. mungkin ada yang banyak yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu gitu ya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Ibu untuk profilnya, lokasinya di mana, Oh, ya. kapan berdiri, lalu jumlah muridnya nih sampai saat ini berapa? Oke, makasih, Mbak. Untuk Sanggar Sekar Jayasri beralamat di Balangan RT 4 RW 2 Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Untuk berdirinya kami berdiri tanggal 16 Februari tahun 2014. Jadi ulang sudah tahun ya? 9 tahun. Pas kemarin baru habis ulang tahun yang ke-9. Ya. Untuk dulu pertama kali berdiri, siswa itu ada 7, Mbak. Benar-benar 7 orang. Ya, itu cuma 7 orang. Terus puji Tuhan sampai tahun ini, tahun 2023, 9 tahun ya, itu sudah mencapai 94 siswa yang kami dari Sanggar Sekar Jayasri. Wah, pertumbuhannya Iya, baik ya, Bu ya. baiknya. Baik. Nah, kemudian dulu awalnya akhirnya kepikiran bikin sanggar tari Sanggar Sekar Jayasri ini gimana sih, ada maksud atau tujuan tertentu yang bisa diceritakan? Yang mendorong untuk membuat sanggar itu dulu kebetulan anak saya Francisca Galus Karwati itu sekolah di SMKI jurusan seni tari. Kelas 1 kelas 2 Mbak Sekar kelas 2 itu saya tergerak untuk, karena dia pas koreo itu terus buat kostum, buat tari gitu ya Mbak ya. Terus saya bercita-cita Mbak Sekar tuh sekolah di seni tari supaya besok juga bisa untuk semakin berkembang seperti itu. Makanya saya sama suami sepakat yuk mendirikan Sanggar Sekar Jayasri, mendirikan sanggar tari. Tetapi saya juga bertujuan untuk mengembangkan seni dan budaya di wilayah Wukirsari Cangkringan ini. Karena pada saat itu sudah ada, tapi belum begitu banyak seperti itu, dan saya berharap agar Sekar Jayasri juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang, bukan hanya saja bagi saya dan keluarga, tetapi bisa menjadi berkat untuk masyarakat sekitar seperti itu, dan bersama-sama untuk mengembangkan seni dan budaya, dan bukan hanya saja di bidang tari Mbak, tetapi kami juga menggeluti di bidang seni peran seperti itu. Baik, oke, menarik. Jadi memang awal mulanya ide gagasannya mungkin sangat personal dia, anak gitu ya, sekolah di SMK, wah kayak teman-teman nih kalau tidak dikembangkan. Kemudian seiring berjalannya waktu bisa menjadi berkat untuk semuanya, untuk lingkungan sekitar juga begitu J. Oke, kalau untuk nama Sekar Jayasri sendiri, kira-kira ada artinya nggak? Oh iya, ada Mbak. Itu kami ambil dari bahasa Sanskerta, dan kebetulan nama Sekar Jayasri itu adalah diberikan dari Romo Justinus Slamet Wito Karyono. Itu dulu pastor di Pakem. Itu yang artinya berkat Tuhan, yaitu karena kami bertujuan
agar Sekar Jaya Sri itu menjadi berkat. Ya berkat bagi keluarga, juga berkat untuk masyarakat di sekitar. Dari namanya saja sudah tercermin semangatnya Iya, dan tujuannya. iya. Baik. Kalau gitu untuk kegiatan nih mungkin dari segi latihannya atau kelas-kelasnya, sistem Iya. pembelajarannya itu seperti apa kalau di Sanggar Oh, iya. Sekar Jaya Sri? Kalau untuk sistem pembelajarannya, Iya. karena siswa kami itu lumayan banyak, kayak kalau Iya, iya. 94, 96 itu lumayan banyak ya. Jadi kami bagi untuk per kelas. Kita jadikan 7 kelas, 7 kelas itu untuk hari Sabtu 2 kelas. Terus yang hari Minggu itu ada 5 kelas. Dan pembelajarannya ada tari klasik, kami juga ajarkan. Tari kreasi untuk pemula, itu kami juga berikan seperti itu. Yang kelas cowok juga ada loh Mbak, saya punya siswa cowok itu ada 9 orang. Ya, Dari 90-an itu ada 9 anak siswa cowok. Memang ini ya Bu ya, penari laki-laki nih cukup sulit Cukup deh. sulit nih. Iya. Tapi senang sekali ada juga siswa laki-laki, jadi istilahnya ternyata anak laki-laki juga mau belajar menari, Iya. mau nguri-nguri, karena biasanya kan menari itu identiknya sama anak-anak cewek gitu ya, Iya. sama perempuan-perempuan gitu. Anak saya yang kecil cowok, tapi ya dikirim untuk nari Nari juga. juga, ya. Iya. Gitu. Berarti kelasnya setiap Sabtu dan Minggu dibagi di beberapa kelas. Iya. Itu pembagiannya sesuai dengan usia Ini atau usia juga, tapi juga kemampuan. Katanya kalau sudah lama di Sanggar otomatis kemampuannya jauh lebih tinggi lagi kan. Jadi kita bagi menurut menurut usia juga, tetapi juga menurut kemampuannya anak. juga. Karena kita ada program tahunan Mbak. Jadi dalam 1 tahun itu kami ada 2 materi, harus mendapat 2 materi, jadi semesteran yaitu. Terus di bulan Februari bersamaan dengan hari ulang tahun Sanggar, itu saya program tahunannya, program kerjanya itu uji kompetensi siswa. Jadi kita uji materi yang sudah mereka pelajari, saya uji di bulan Februari seperti itu. Berarti ada kayak sistem kelulusan gitu juga atau? Iya, kayak nilai ya mungkin, prestasi. Ya Jadi- kita ambil prestasi. jadi- Kalau lulus dan tidak, namanya seni nggak ada lulusnya Mbak. Betul ya. Iya. Belajar terus ya, betul ya. Walaupun sudah menjadi penari kan mereka juga harus tetap berproses. Betul. Jadi nggak ada lulusnya ya kalau Betul, kesenian. betul. Berarti tetap belajar, tetap berproses, tetap Iya. berkesenian, tetap berjalan lah ya Iya, proses nggih. belajarnya. Karena seni itu Jadi- nggak ada habisnya. Lurus-lurus berarti bisa dibilang uji kompetensi ini hanya untuk melihat saja nih ini anak-anak ini Iya. apal nggak sih, bisa apa nggak nggak sih, gitu, Seberapa toh Seberapa kalian itu bisanya. bisa menyerap materi yang pelatih Iya. berikan seperti Iya. itu. Oke, berarti bukan menentukan dulu tidaknya, Iya, tapi hanya untuk tidak. melihat sebenarnya Melihat seberapa kemampuan paham dan mereka. kemampuannya gitu ya. Iya. Oke, berarti kan kadang-kadang nih kalau misalnya kayak sekolah itu kan berarti udah lulus terus udah nggak di Sanggar ini lagi. Nah kalau Iya. ini tetap bisa berproses dan berkegiatan di Sanggar Iya. ya. Nah karena ini sudah berusia 9 tahun kan, Iya. Sanggar Sekar Jaya Sri. Tadi selain tari juga ada Ada teater kita ya? teater, jadilan kita juga ada. Iya. Iya. Nah kalau selain program tarinya mungkin bisa diceritakan juga sedikit program yang lain yang jadilan dengan Kalau untuk program teater, kebetulan itu suami juga dulu SMKI, alumni SMKI, angkatan yang kedua itu SMKI jurusan teater. Jadi Bapak itu sedikit-sedikit mengajarkan seni peran ke anak-anak. Oke, berarti di sini tidak hanya bisa belajar tari, tapi bisa belajar teater juga Iya. dan ada kesenian lain yang Iya. juga yaitu jadilan gitu Jadilan juga ada, tetapi ya. kita jadilannya bukan turun ke kalangan seperti itu, karena kita tari ya, jadi Iya. kita cuma Basic. mengkreasikan tari Oh, dengan baik, baik. jadilan. Dan intinya untuk misalnya ada tamu ini Mbak, jadi kan Iya. sekarang tuh jadilan tuh sudah memasyarakat sekali ya. Iya. Jadi loganya masyarakat itu senangnya jadilan, misalnya ada tamu disuguh jadilan yang ada di kita bukan jadilan terus dadi seperti itu, tidak, tetapi paham, kita iya. untuk iya. Jadi adalah tarian tapi tarian yang dikreasikan dengan musik jadilan. Oh, menarik. Nah, selama 9 tahun berjalan ini kira-kira capaian apa saja nih Bu yang sudah diraih sama Sanggar Sekar Jaya Sri?
Kalau untuk prestasi, puji Tuhan lumayan banyak juga Mbak. Nggih. Tahun 2018 itu kami mengikuti dolanan anak. Nggih. Itu juga salah satu seni peran ya di situ Nggih, untuk nggih. anak-anak. Itu di Puro Pakualaman itu kami mendapat juara harapan 2. Oke. Terus untuk tahun 2019 kita mengikuti dolanan anak lagi. Iya. Itu di Kabupaten Sleman kita mendapat juara 1. Oh. Terus 2019 juga lomba cipta tari Nggih. mewakili Kapanewon Cangkringan Nggih. kita mendapat juara 1 juga. Terus tahun 2019 masih Nggih. lomba tari itu lewat Dinas Pendidikan Nggih. kita juga juara 1 seperti Wow. itu. Terus tahun 2020 ini Nggih. benar-benar apa ya, kejutan bagi Sanggar Mbak. Nggih. Jadi tahun 2020 itu semua yang kami ikuti dalam lomba kita mendapatkan hampir semua juara. Itu lomba jatilan Nggih. kita mewakili Kapanewon Cangkringan itu juara 1 di Kabupaten Sleman. Nggih. Lomba tarinya itu juara 2. Untuk lomba teater kita juara 2. Lomba ketoprak kebetulan Nggih. itu peran utamanya Mbak Sekar. Nggih. Itu dia pemeran putri terbaik di kabupaten itu tahun 2020. Jadi kayak seperti kejutan ya kita mendapat Padahal itu kejutan. pas pandemi parah-parahnya ya. Sebelum pandemi persis. Oh iya betul ya, sebelum pandemi. Pandemi itu tahun 2021. Nggih, 2020 pertengahan lah Pertengahan. ya. Nah, kemarin selama pandemi seperti apa Bu? Kalau untuk di Sanggar Sekar Jayasri kegiatannya? Kalau pas pandemi, pas parah-parahnya pandemi kita off ya Nggih. itu mengikuti aturan Aturannya pemerintah begitu, ya. Tetapi tahun 2021 dikarenakan Kabupaten Sleman itu mengadakan event dan kita ditunjuk untuk mewakili Kapanewon Cangkringan. Jadi mau tidak mau saya juga harus tetap proses seperti itu. Itu kita mewakili Kapanewon Cangkringan itu lomba Langen Carito tahun 2021 kita mendapat juara 2. Terus lomba tarinya, kalau lomba tarinya cuman mendapatkan harapan 1 seperti itu. Tapi Teaternya juga Nggih. harapan 1. Karena itu ya Pak ya, prosesnya berbeda saat pandemi dan sebelum pandemi iya, ya. saat pandemi itu banyak anak-anak yang orang tuanya, aduh Bun, kalau proses takutnya Nggih. COVID ini, Nggih, memang jadi ada kita kurang tantangannya. maksimal. Ya. Tapi di tengah keterbatasan karena pandemi pun juga masih Masih bisa mendapat walaupun harapan. Nggih, masih bisa istilahnya masih bisa berprestasi. Iya, gitu. iya. Wah, ini berarti juga anak-anak Sanggar sangat semangat Iya. gitu ya. Baik. Nah, kalau misalnya dari anak-anak Sanggar sendiri itu ada yang mau disampaikan nggak dari Ibu untuk anak-anak Sanggar? Oh iya. Iya. Kalau untuk anak-anak Sanggar semuanya, semoga kalian bisa bergabung di Sanggar Sekar Jayasri ini. Jadi materi ilmu yang didapat dari Sanggar bisa berguna bagi kalian semua. Jadi mungkin kalau bundanya ini galak, tapi jangan dianggap galak. Bunda galak itu untuk disiplin kalian supaya kalian bisa maju dan itu untuk kebaikan kalian semua, bukan kebaikan Bunda loh. Bunda galak itu untuk kebaikan kalian semua. Tanda Supaya sayang, inggih, cinta, tanda nggih. sayang cinta, supaya kalian itu bisa berkembang jauh lebih bagus lagi di bidang seni dan budaya. Nggih. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan untuk anak-anak Sanggar ini mungkin kalau ada yang tertarik pengen bergabung, Oh, iya. itu seperti apa caranya? Apakah ada tanggal-tanggal atau waktu-waktu tertentu untuk pendaftaran atau bisa setiap saat atau bagaimana nih kalau misalnya ada yang tertarik pengen belajar juga di Sanggar Oh, iya. Tari? Kalau untuk mau bergabung, kita Nggih. tidak bisa sewaktu-waktu buka Nggih. pendaftaran istilahnya. Nggih, nggih. Saya sesuai dengan program pembelajaran kita, Nggih. bahwasanya satu tahun itu mendapat 2 materi. Jadi kita per 6 bulan sekali baru Nggih. bisa menerima siswa baru seperti itu. Jadi kami nggak bisa sewaktu-waktu menerima. Karena apa? Karena kalau sewaktu-waktu menerima, anak yang sudah berproses 2 bulan sama Nggih. yang masuk, kasihan yang udah 2 bulan menunggu lagi seperti itu. Nggih, Jadi nggih. pendaftaran kalau sudah saya tutup ya sudah, kita perhatikan dulu anak-anak ini. Nggih. Kalau sudah materi
habis kita ujian, Jadi, baru kita buka pendaftaran buka lagi. kembali. Seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk informasi pendaftaran dan sebagainya macamnya bisa dicari tahu di mana ini. Oh iya, kalau untuk informasi pendaftaran bisa Iya. dihubungi nomor saya, itu di 0821 4699 2011. Gitu aja. Jadi mungkin ada yang lebih tertarik pengen belajar juga di sini, pengen berproses juga di sini, bisa nanti menghubungi ibu Iya. untuk nanti tanya-tanya ini kapan pembukaan pendaftarannya. Atau buka gitu IG ya. itu Oh, ada iya, juga bisa admin juga. yang satu, Iya. Mbak Ica, tapi saya kurang hafal nomor WA-nya. Oh Mbak Ica. iya, baik kalau gitu. Nah, mungkin kalau tadi sudah disampaikan informasi pendaftaran juga, terakhir ini ya, Iya. pesan-pesan untuk generasi muda, terutama kan sekarang anak-anak zaman sekarang nih kadang ada yang malu dengan budayanya sendiri gitu aja Bu, ada yang lebih suka sama budaya luar daripada budaya kita sendiri. Nah, pesan-pesannya dong buat generasi muda ini. Kalau pesan-pesan saya ya untuk Iya. anak-anak muda, sekarang itu banyak anak-anak berdownload game ya Mbak ya, Iya. yang nggak bermanfaat, kurang bermanfaat ya. Iya. Marilah kita sama-sama untuk mengembangkan seni budaya kita, mencintai seni budaya kita. Siapa lagi kalau bukan kita untuk pengembangan seni dan budaya Jawa terutama nggih. Iya. Mari kita cintai, mari bersama-sama belajar dan belajar supaya kita bisa menjadi lebih baik. Wah, matur nuwun sangat Ibu. Ini bincang-bincangnya sangat menyenangkan, sangat menarik. Saya pribadi sangat terinspirasi. Ya, kalau begitu sukses selalu untuk Sanggar Amin, Sekar Jaya amin. Sri. Matur nuwun Ibu untuk kesempatannya. Sama-sama. Dan nanti sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya akan hadir terlebih dahulu penampilan tari Tekung Tekan. Selamat menyaksikan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekase tur angkara. Tutur becik iku lakonono, wong siaga dadi patulodo, mutia tenanan marang wong misuwur, iku bisa kanggo dadi tulodo. Mari semua bermain bersama sambil belajar di sekolah tercinta, tempat menabur ilmu di hidupku. Giat belajar agar semakin pintar. Srekepo sinau nurut ring bapa guru, pitutur puniku kanggo patulodo, aja
tadi sudah kita saksikan tari tekun tekan, dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu seorang seniman tari dan seorang aktivis budaya wanita dari Yogyakarta, ada Mbak Ratih Dewayani. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak Wita. Gimana perjalanan jauh sampai ke sini? Touring ya. Tapi senang kita bisa ketemu di sini dan ngobrol-ngobrol aja di program Serawung Seni. Dan mungkin ini pertanyaan pertama yang jadi rasa penasaran saya. Boleh tahu dong Mbak, pertama kali tertarik belajar menari itu kapan sih? Kebetulan saya itu terlahir dari keluarga seni. Ayah saya itu juga seorang seniman, pelatih tari, juga pencipta tari beliau. Gaya Surakarta khususnya, karena beliau asalnya dari Solo. Ibu saya juga kebetulan dosen isi Yogyakarta. Dia mengajar di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya mulai diperkenalkan menari itu sejak sebelum saya TK. Tak kira dari kandungan udah kenal. Ya bisa juga, karena dari kandungan memang udah diajak saya berkesenian. dibawa menari sama ibu kemana-mana gitu. Bahkan dulu ceritanya waktu hamil saya itu ibu sedang ada misi keluar negeri ke Thailand. Jadi memang dalam kondisi hamil 8 bulan itu hamil saya. Nah itu saya sudah diajak menari sama ibu. Sudah melanglang buana dari embrio ya ternyata ya. Menarik sekali. Jadi memang dari kecil, karena memang keluarga juga keluarga seniman gitu ya, seniman tari. Jadi memang dari kecil. Nah kalau begitu pasti udah ada banyak nih pengalamannya sebagai seorang seniman tari dari masih kecil, bahkan dari masih di kandungan aja udah ikut gitu ya. Nah sampai sekarang, sampai sudah sedewasa ini, kira-kira ada pengalaman apa nih yang dirasa mungkin paling membekas gitu? Pengalaman pastinya banyak ya, pengalaman menari itu banyak sekali. Karena saya juga kebetulan kan saya dari kecil sudah dikenalkan dan ya suka gitu. Memang tidak ada paksaan dari orang tua. Jadi saya pengalaman itu ya lumayan banyak. Dan yang paling membekas apa ya? Yang paling membekas, saking banyaknya tuh suka bingung ya milih yang paling membekas yang mana gitu. Iya, yang paling membekas mungkin ini pengalaman ketika pentas satu keluarga. Oh, berarti pentas satu keluarga ya? Iya, betul. Jadi ada pengalaman di mana kami disuruh membuat pertunjukan ramayana dan satu keluarga itu yang menarikan ada kakak saya, Mas Wisnu, itu beliau sekarang sudah di Toronto bekerja di KBRI. Ayah saya sebagai Rahwana, saya sendiri sebagai Sita, lalu kakak ipar saya, istrinya Mas Wisnu itu sebagai Trijata. Dan rasa sok itu adik saya dan kakak saya. Jadi bermain satu keluarga. Jadi bisa menari bersama. Iya, itu gitu pengalaman. Ya, pengalaman apa ya? Pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata aja. Jadi bangga lah gitu, kami satu keluarga bisa tampil bersama, bisa membawakan peran, dan ya sudah lengkap lah. Komplit ya, nggak perlu cari pemain tambahan, ada semua satu rumah main semua ya. Iya, dan seru aja, seru. Jadi rias sambil gocek-gocek, bercanda. Latihannya bisa sambil makan malam, sambil sarapan gitu di rumah ya. Seru aja, seru di situ. Oke, menarik sekali. Biasanya kalau orang-orang tuh ya pentas gitu, selesainya foto-foto sama keluarga, kita sendiri pakai baju tari, keluarga-keluarganya nonton. Kalau ini foto baratnya bajunya baju pentas semuanya ya, kostum pentas semuanya. Oke, menarik sekali memang. Apa ya, ada rasa
sesuatu senang dan bangga tersendiri yang Iya, susah pasti. diungkapkan gitu ya, kalau Pasti. memang satu keluarga ini punya passion yang sama di bidang seni ya. Sebenarnya passionnya tidak semua ke tari. Tapi ada satu yang menyatukan gitu ya. Hanya memang dari kecil itu kami satu keluarga itu memang sudah diperkenalkan dengan seni pertunjukan, khususnya seni tari oleh bapak ibu kami. Oke. Dan anak-anak juga dari kecil sudah menari, kami menari semua. Kami menari semua dan memang ada wadahnya. Oke. Di Ramayana Prambanan itu salah satunya. Yang kedua, kami itu ada paguyuban dosen, anak-anak dosen. Nah itu wayang bocah itu dari wayang kami bocah kecil. ya? Iya. Jadi dari kecil kami sudah banyak perform gitu. Memang dari kecil berarti sama-sama sudah senang, terus sama-sama ada wadahnya juga, jadi memang dari kecil sudah difasilitasi untuk bisa berekspresi Ya, dan dalam seni tari. memang tidak ada paksaan dari orang tua. Lambat laun sudah besar. SD, SMP itu mungkin kakak-kakak saya itu tidak semuanya meneruskan ke tari. Oke, Jadi mulai passionnya kenal. sudah memiliki ini Mulai kenal yang sendiri. lainnya gitu ya. Oke. Tapi mungkin sampai sekarang tetap ada, tari ini masih jadi sesuatu benang merah dalam keluarga gitu ya, masih jadi pengikat untuk Iya. bisa guyup bareng, kumpul bareng, dan senang-senang bareng juga lewat tari. Menarik sekali. Nah ini kan berarti sudah jadi seniman tari sangat lama. Pasti sudah merasakan asam garam kehidupan dalam dunia tari gitu ya. Kira-kira apa nih untuk apa ya, hal-hal yang enak nggak enaknya, suka dukanya menjadi seorang seniman tari itu apa sih? Kalau dukanya ya, Boleh Kalau kita enaknya spill itu- yang nggak enak dulu nih. nggak enaknya hampir jarang sih gitu. Jadi saya itu apa ya, orangnya tidak suka apa ya, jika ada suatu kekurangan di dalam sebuah pertunjukan pementasan itu dijadikan sebuah pelajaran. Oke. Itu aja sih gitu. Cuma tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu misalnya nih, atau kita pernah sudah jadwal show itu tidak jadi pentas, tiba-tiba di cancel sudah pernah di gitu hari ya. itu kami harus show. Dan kebetulan karena kita menunggu terlalu lama menunggu direkturnya, dan ternyata masih ada beberapa seremoni gitu, dan menunggu terlalu lama sampai itu pernah ada pengalaman seperti itu. Dan akhirnya kami di cancel gitu, Jadi karena acaranya molor gitu, terus tariannya nggak usah jadi aja gitu ya. Betul, itu kenapa sakit sudah hati sekali ya itu ya sebenarnya. Iya sih, cuman ya sudah, nggak apa-apa sih. Juga niatnya kami juga seni itu ibadah sih. Jadi ketika kami sudah nyagui, istilahnya nyagui itu, di situ kami sudah ada keikhlasan. Jadi apapun yang terjadi itu di hari itu juga, ya tidak menjadikan beban yang berat lah gitu. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu pasti ada, tapi cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Gimana kita bisa berdamai dengan ketidakenakan itu. Dan karena mungkin tadi dari awal juga ketika sudah gitu ya, sudah menyanggupi itu tadi, sudah menyanggupi itu, sudah ikhlas, jadi apapun yang terjadi, mau jadi pentas, gak jadi pentas, mau pentasnya sukses besar atau mungkin ada sedikit kesalahan, itu semuanya tidak jadi masalah, yang penting tetap jadi catatan untuk koreksi dan evaluasi ke depan gitu ya. Nah kalau sukanya nih, kira-kira apa? Sukanya pasti banyak banget. Ya. Banyak banget. Seniman itu kan sifatnya sosial ya, menurut saya. Sosial itu karena kami selalu membutuhkan saling bekerjasama dengan orang lain. Kami hampir dikatakan tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersinergi dengan orang lain. Kita harus peka dengan kondisi di lingkungan itu. Jadi selalu pasti ada pengalaman baru di manapun itu. Itu menambah sejarah, menambah wawasan, kita ngobrol, kita sharing,
ya itu pasti pengalaman yang paling menyenangkan yang selalu bisa kita dapatkan itu ketika kita perform di tempat yang baru dengan suasana yang baru, kita melihat lingkungan yang baru, di situ ada budaya baru gitu, itu kami pun juga belajar gitu, sampai kapanpun kita belajar. Oke. Jadi sukanya jadi seorang seniman itu kita bisa terus belajar dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin soal perform nih, kira-kira perform di manakah yang lokasinya paling jauh dari rumah? Kalau yang paling jauh dari rumah kebetulan di luar negeri. Nah, itu luar negerinya di mana nih kalau boleh tahu? Luar negeri itu di paling jauh di benua Eropa. Oke. Seperti Portugal, Belanda, ke Spanyol. Oke. Itu sih paling jauh. Itu ya. Gitu. Itu dalam rangka misi kesenian. misi kesenian ya. Oke, jadi dari dalam kandungan tadi udah sampai Thailand. Thailand belum. Udah di kandungan mungkin ya hitungannya ya. Sudah merasakan dari kandungan. Anggap aja gitu. Kayak Gusti Allah udah pernah Yang Thailand lain di aja. kandungan gitu. Kamu ke tempat lainnya aja gitu ya. Oke, berarti paling jauh sampai di Eropa gitu ya. Nah, di sana ada pengalaman atau ada menemukan atau merasakan hal menarik apa ketika menari di luar negeri? Ya tentunya banyak lah pengalaman menarik, satu budaya pasti beda. Iya. Sudah Kalau respons audiens gitu respon mungkin audiens juga berbeda ya. Mm-mm. Ketika kami show keluar Mm-mm. itu masyarakat di sini dengan di sana itu berbeda. Beda ya? Kalau di sana itu cenderung lebih menghargai dan excited. Oke, penasaran mungkin ya. Mungkin dengan kostum kami yang mungkin di sana Nggak ada. tidak ada. Ya. Oke. Tarian-tarian Jawa begitu, mungkin itu yang daya tarik Oke, jadi untuk mereka ya. Jadi dengan pentas di sana Ya, mengenalkan itu hal budaya. sederhana ya, kami memakai batik saja mereka sudah kagum dan Iya ya. banyak yang menawar. Boleh saya beli nggak bajunya? Iya, iya kadang begitu sampai begitu gitu. Jadi Oke. sampai kami pernah pakai dress batik itu disukai dan Oke. iya sama memang menginginkan dan sampai menawarkan harga itu rezeki. Menarik ya, lagi jalan-jalan habis pentas gitu ya di Eropa, tiba-tiba boleh saya beli nggak bajunya gitu ya. Menarik sekali, ternyata memang sebegitu dihargainya budaya kita juga gitu ya di luar. Ternyata kita tidak dipandang sebelah mata, justru dianggap keunikan yang jadi daya tarik tersendiri. Oke, nah selain apa ya, suka duka, terus ada cerita juga di luar negeri perform dan sebagainya. Sejauh ini ada nggak sih, agak pertanyaannya agak filosofis nih ya, ada nggak manfaat yang didapatkan atau dirasakan dalam hidup setelah belajar menari gitu? Ya mungkin rasanya ini kayaknya kalau aku nggak belajar menari aku nggak akan merasakan ini deh dalam hidupku gitu. Kalau menurut saya dari saya melihat dari sudut pandang saya itu sangat mengapresiasi ya, apapun itu bentuk kesenian itu. Apapun karya seseorang, sesimpel apapun, sesederhana apapun, itu saya orang yang sangat mengapresiasi sebuah seni gitu. Dan manfaat yang saya dapat itu sangat banyak tentunya ya. Di dalam seni itu saya belajar banyak hal, bukan hanya menari, bukan satu itu pun juga penting untuk kesehatan. Yang dari dalam diri saya bisa bangun lewat seni itu mengolah rasa. Mengolah rasa ya. Mengolah rasa, menguji kesabaran. Menguji kesabaran itu yang mungkin ke dalam dulu ya, ke dalam dulu itu manfaat yang saya dapatkan itu mengolah rasa. Seni itu sangat erat ya dengan Rasul gitu. Apapun itu ya, kita di situ bermain rasa. Saya menghargai seseorang,
rasa bersyukur ketika saya perform itu mensyukuri semua anugerah, semua ciptaan itu lebih karena itu. Oke, jadi erat juga kaitannya dengan tadi yang Mbak Ratih bilang bahwa dengan kita berkesenian itu sama dengan ibadah juga gitu ya. Jadi ada satu apa ya istilahnya laku atau ritual, maksudnya bukan ritual yang dalam artinya gimana-gimana, tapi ritual diri yang gimana kita menyiapkan hati, menyiapkan badan, menyiapkan pikiran, yang itu juga ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari memang harus kita lakukan juga ya, agar perjalanan hidup kita tuh nggak gerusu-gerusu gitu ya. Karena ketika kita harus berperan, ketika kita memerankan sesuatu dengan tarian itu, itu kan kita, kalau saya ini ya, saya juga satu pasti akan berdoa dulu. Bahkan pernah dulu saya sering juga puasa Senin Kamis gitu. Memang ada hal tertentu bedoyo gitu, khususnya bedoyo gitu ya, saya juga masih melakukan itu gitu ya. Karena ada pengalaman saya itu percaya ketika senior memberikan kan latihan. Waktu itu ada latihan di Pulau itu sebenarnya tidak yang begitu sakral ya, itu kan kebutuhan acara resmi saja gitu. Tapi ketika ditanya apakah ada yang sedang berhalangan untuk menari, itu simpel sih. Itu kalau itu tidak boleh latihan, tidak boleh latihan, silakan duduk nggak apa-apa. Tapi waktu itu karena saya sudah di situ dan saya menganggap nggak apa-apa kan, ini sih saya sudah hampir selesai, udah tinggal bersihnya aja lah gitu. Bersihnya apa-apa lah gitu. Saya nggak apa-apa. Ketika saya pentas, pentas itu gladi bersih. Itu gladi bersih itu saya itu di situ tuh di panggung itu melihat banyak sekali semut. Semut tuh di panggung, semut besar-besar tuh banyak, dan itu waktu saya silo. Sikat pertama sebelum gending dimulai itu, saya tuh lihat semut banyak sekali kok di panggung tuh, banyak semut. Itu gladi bersih, ini belum pentas. Lalu saya tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh gatel ya, minta ampun. Saya tuh merasa iya kok saya ini ya, tubuhnya kok gatel kayak alergi gitu. Fokusnya berkurang, saya nggak fokus di situ, nggak fokus, dan saya tuh udah baru dikit kok ini baru kemana, dan itu nggak ada apa-apa, nggak ada bentol juga tidak, bentol juga enggak. Terus saya melihat semut banyak, dan setelah itu selesai, saya berusaha menyelesaikan itu kan apapun yang terjadi, karena gladi bersih itu kan seperti ini ya, seperti pentas ya. Jadi saya nggak bisa terus angkat tangan, oh mohon maaf saya ini enggak. Jadi ditahan terus. Wah, ini semutnya banyak, terus saya dikelilingin semut-semut itu gitu kan, kayak ini apa kayak gitu. Jadi saya tuh bener-bener nggak fokus. Terus setelah selesai gladi, saya tanya ke teman-teman, saya tuh banyak ini ya, banyak binatang semut-semut tuh nggak ada yang lihat, dan nggak ada yang cuma saya aja gitu. Jadi Oke, jadi itu jadi saya belajar pelajaran berharga itu ya. Simple aja sebenarnya, sederhana, cuma ditanya itu, tapi ya itu kejujuran hati, itu kejujuran juga. Jadi pelajaran berharga sekali itu ya. sangat sederhana, tetapi bisa dibilang ya percaya tidak percaya gitu. Jadi saya mengalami sendiri itu seperti itu. Jadi ya apapun itu, ketika sudah ada ini ya. Ada ujangan atau sebenarnya ada apa cara-cara tersendiri atau apa itu, ya memang kita harus tidak boleh hiraukan itu. Ya, berarti memang banyak sekali ternyata manfaat dari belajar menari, olah rasa, kejujuran dan sebagainya macamnya. Nah, mungkin ini terakhir ya, pesan untuk pemirsa nih ya, para yang menyaksikan bincang-bincang kita hari ini yang mungkin masih muda-muda, kalau pengen belajar menari, ada nggak sih pesan-pesan khusus dari Mbak Ratih nih yang sudah menari
10 tahun mungkin ya. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda? Oke, untuk adik-adik atau teman-teman semua yang mulai suka dengan seni, khususnya seni tari ya, karena saya basic saya tari. Kalian menarilah dengan hati, itu aja gitu. Menarilah dengan hati tanpa paksaan, itu akan mengalir sendiri. Pada dasarnya kalian suka dulu. Ketika kalian sudah suka, tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan, tidak ada tujuannya. Misalnya nih, kadang ada yang dipaksa untuk keperluan lomba, padahal dia tidak ada kan. Adik-adik yang mungkin nggak pernah sama sekali nari, kebetulan harus di sekolah, harus disuruh menari gitu. Ya kalau sudah seperti itu, tolong mulai mencintai. Ya itu bisa dilatih kok. Ya itu bisa dilatih mencintai budaya kalian sendiri. Kalau kalian bisa mendapatkan manfaat, tubuh kalian bisa sehat, kalian bisa saling menjaga rasa pertemanan. Itu di situ kalian akan mendapatkan banyak manfaat menari gitu. Dan menari itu satu segi lain menyenangkan, kalian akan mendapatkan banyak pengalaman pastinya. Menari itu menjadi guru terpenting, salah satu guru yang paling penting untuk kalian. Di situ kalian mendapatkan banyak arahan, banyak sikap-sikap menari, gerakan tubuh kalian lentur, itu manfaatnya memang banyak sekali. Jadi jangan lelah untuk selalu melestarikan budaya kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ratih, matur nuwun sangat, sukses selalu. Dan sebelum kita berbincang dengan narasumber yang terakhir, marilah kita saksikan terlebih dahulu penampilan tari Sekar Pudiastuti.
Ya, kembali lagi di program Gelar Wicara atau talk show Serawung Seni yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan tahun 2023 dari Kundo Kabudayan Kabupaten Sleman. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber ketiga yang tadi habis pentas tari Sekar Pujastuti ya. Ini adalah siswa Sanggar Tari Sekar Jayasri, ada Afrida Ica Larvira. Iya. Apa kabar? Baik, Mbak. Mbak Ica ya panggilannya ya? Iya, panggil Ica aja. Oke, nah Mbak Ica, ini yang jadi penasaran saya adalah jadi siswa di sini tuh dari kapan? Saya termasuk siswa pertama, Oh, Mbak. siswa pertama Iya, ya? jadi kurang lebih sudah 9 tahun ikut di Sanggar Seni Sekar Jayasri. Oke, berarti dari tahun 2014 ya? Oh Iya. iya betul. Ini 2023 ya? Iya, betul. Tiba-tiba matematikanya rada-rada bingung ini. Oke, dari Remedi ya, Mbak ya? Remedi dari 2014 Iya. jadi siswa, berarti sudah sekitar 9 tahun kok. Seumuran sama sanggarnya ya? Iya, betul. Oke, nah kalau itu kan dari siswa di sini nih. Iya. Kalau tertarik belajar menarinya itu dari kapan dan kenapa sih? Tertarik belajar seninya sebenarnya juga hampir sama, Mbak, 9 tahun yang lalu. Jadi saya sendiri itu diminta tolong untuk mengikuti lomba di sekolahan seperti itu. Terus jadi saya nggak yakin pertamanya, Mbak, kok kenapa saya yang disuruh. Terus habis itu saya ikutan dan ternyata juga alhamdulillah mendapatkan prestasi seperti itu. Terus setelah itu kan dapat hadiah ya, Mbak. Saya bingung nih hadiahnya mau buat apa. Nah, terus kebetulan cari di Instagram lupa ada Sanggar Seni Sekar Jayasri yang deket sama sekolah dan juga tempat tinggal saya. Nah, terus saya daftar di sana, terus jadi siswa seperti itu. Oke, berarti alasan memilih belajar menari di sini itu sebenarnya awalnya karena Tertarik gitu, Mbak. tertarik karena ada sanggar yang deket rumah, deket Iya, sekolahan gitu ya. Awalnya tuh cuma karena jarak aja sih. Benar. Tapi terus jadi kayaknya kerasan banget nih di sini 9 tahun. Iya. Itu kira-kira kenapa nih kok bisa sampai sekerasan ini sih 9 tahun di Sanggar Tari Sekar Jayasri? Karena nyaman, Mbak, mungkin ya. Oh, Iya, jadi nyaman. sesuatu yang nyaman itu kan pasti bikin betah ya, Mbak. Oh, Jadi gitu ya. nggak kerasa tuh lama-lama kok udah 9 tahun gitu. Kenapa tuh? Apa yang bikin nyaman kira-kira? Jadi tuh kalau menurut saya Sekar Jayasri itu udah bukan sebuah tempat lagi, Mbak, tapi rumah kedua bagi saya. Jadi nggak cuma buat latihan nari aja, tapi juga buat mengolah diri seperti itu untuk menambah ilmu dan lain sebagainya. Karena di sini kan juga ada pelatih-pelatih yang lain, kemudian ada ibu pimpinan sanggar, dan juga ada ayah juga yang bisa membantu saya untuk terus mengimprove diri seperti itu. Oke, berarti ini bukan apa ya, Sanggar Tari Sekar Jayasri ini mungkin saking lamanya di sini, saking nyamannya, jadi berasa udah kayak rumah sendiri gitu ya. Bener banget, Mbak. Bukan cuma tempat untuk belajar dan berlatih menari, tapi juga tempat untuk berimprovisasi, meningkatkan kemampuan diri ya, tempat untuk belajar olah raga dan olah rasa gitu ya istilahnya ya. Oke, nah berarti selama 9 tahun di sini kan tadi kalau cerita dari Bu Elizabeth tadi kan ada beberapa kelas-kelas ya. Kalau Mbak Ica sendiri berarti semua kelas sudah disapu habis nih? Sudah bersih, Mbak. Sudah bersih ya? Sudah Disapu bersih ya, berarti Betul. udah bisa beberapa tarian. Iya. Nah, kalau yang paling jadi favorit, yang apa nih? Kalau saya sendiri ya kan karena tadi juga habis pentas ya, Mbak. Jadi saya juga suka kelas tari Pujastuti, Mbak. Karena di Sanggar Sekar Jayasri ini nggak cuma tari kreasi aja, terus nggak cuma tari garapan aja, tapi juga belajar tentang tari klasik seperti itu. Dan cara penyampaiannya kalau di sini tuh detail, jadi saya nggak cuma tahu oh geraknya ini, tapi juga dikasih tahu tentang maknanya seperti apa, filosofinya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, kalau dari tari kreasi kan berarti Mbak Ica udah belajar tari kreasi baru dan belajar tari klasik. Iya. Menurut Mbak Ica nih, challenge atau tantangannya dari belajar tari kreasi dan kreasi dan tari klasik itu apa? Tantangannya masing-masing. Tantangan buat saya sendiri ya, Mbak. Iya. Saya tuh ini sedikit cerita mungkin ya, Mbak. Curhat boleh ini, nanti kita sampai 1 jam ke depan. Saya bikin segmen sendiri ya, Mbak. Bikin segmen sendiri. Oke. Jadi kalau dari saya sendiri, Mbak, saya kan orangnya tuh gusah-grusuh gitu ya. Kalau setelah nari klasik itu bisa belajar lebih sabar karena hitungannya kan malah setengah-setengah, Mbak. Iya.
2. Nah gitu, jadi saya bisa lebih sabar, terus habis itu bisa lebih pelan-pelan, lebih gatean, teliti dan lain sebagainya. Sementara kalau tari kreasi baru nih yang apa ya istilahnya yang jadi hal yang menurut Ica menarik dari belajar kreasi baru itu apa? Kalau tari kreasi baru itu sebenarnya tantangan sendiri buat saya, karena saya pribadi itu lebih kurang di bagian memori ingatan gitu. Nah, kalau misalnya tari garapan, ya kan Sekar Jaya Sri itu juga punya karya sendiri ya Mbak. Dan itu tuh hitungan dan juga materinya tuh lumayan ya Mbak. Jadi sangat mengasah ingatan dan juga memori saya seperti itu. Berarti memang ada tantangannya sendiri-sendiri ya. Di kreasi baru nih bagi seorang Ica itu tantangannya adalah gimana ngapalin gerakannya yang pasti perpindahannya lebih cepat, temponya lebih cepat, terus motifnya lebih banyak. Sementara karena udah kebiasa yang cepet-cepet di kreasi, ketemu klasik nih harus sabar, lebih sare, lebih ngerem gitu ya. Oke, langsung ada tantangannya sendiri-sendiri. Kalau gitu, nah dari 9 tahun di sini ya di Sanggar Tari Sekar Jaya Sri, kira-kira apa aja sih yang sudah didapatkan sama Ica? Capaian, bisa dibilang capaian apa sih yang sudah dirasakan oleh seorang Ica? Kalau dari saya pribadi sendiri itu selain yang udah pasti menari ya Mbak, saya udah belajar tari kreasi, tari klasik, kemudian garapan baru. Nah selain itu saya juga diberi kesempatan nih sama Sanggar Sekar Jaya Sri untuk latihan ngajari anak-anak. Jadi udah jadi bu guru juga ya. Jadi di sini saking lamanya jadi siswa, setelah lagi sudah disapu habis semua kan karena kelasnya. Jadi saya juga dikasih kesempatan sama Sekar Jaya Sri untuk mengembangkan diri itu tadi Mbak. Mengembangkan diri menjadi seorang pelatih tari. Jadi nggak cuma menjadi pelatih penari saja, tapi juga pelatih. Jadi setelah masuk di Sanggar Sekar Jaya Sri ini bisa tahu gimana caranya mentransfer ilmu ke anak-anak seperti itu. Dan itu ternyata sangat jumbo Mbak, jumbo sama jurusan saya yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Oh, pas ya, jadi bisa buat bekal ngajarin di sekolah juga. Wah, menarik nih. Jadi ini adalah siswa angkatan pertama sudah ada di Sanggar Sekar Jaya Sri dari 9 tahun yang lalu, sesuai umur sanggarnya gitu ya. Semua materinya sudah disikat, disapu habis. Ya, dan makanya sekarang juga sudah mulai dipercaya untuk menjadi pengajar. Dan di sini berarti Ica tuh tidak cuma belajar untuk menari, tapi belajar untuk mengajari orang juga ya. Betul Mbak. Menarik, banyak yang didapatkan ya ternyata. Nah mungkin kalau dari Ica sendiri kan melihat adik-adik yang diajarin gitu ya, istilahnya ada yang diajarin. Apa sih suka dukanya mengajari adik-adik ini? Wah, pastinya banyak banget ya Mbak, tapi lebih banyak sukanya. Karena kalau di Sanggar Sekar Jaya Sri itu mulai dari yang balita, terus habis itu ada yang gede dikit, ada SD, SMP, terus ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, terus ada juga yang ibu-ibu. Jadi itu tingkat kesulitannya beda-beda Mbak. Kalau misalnya yang balita itu kita yang harus sabar. Betul. Kayak misalnya adik-adik itu kita harus mengajarkan dengan kata-kata yang gampang dipahami seperti itu. Kalau misalnya yang ibu-ibu itu pasti hafalannya udah kemana-mana tuh, kayak ada yang aduh lupa nih cuciannya belum diangkatin kayak gitu. Jadi kita yang harus tiba-tiba ucap aduh kumbahanku jemuranku gitu ya. Betul banget Mbak, pasti ada yang kayak tiba-tiba fokusnya ke distract gitu ya. Betul. Jadi sama-sama butuh kesabaran, tapi sabarnya tuh di jalan yang beda-beda gitu jalannya ya. Jalannya beda-beda. Oke, wow, menarik sekali nih. Jadi belajar dari siswa menjadi pelatih, sama-sama ketemu dengan tantangan-tantangan baru gitu ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari Ica untuk adik-adik yang belajar di Sanggar Sekar Jaya Sri? Oke, kalau dari saya pesan untuk adik-adik semuanya, tetap belajar terus karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dimaksimalkan untuk adik-adik yang sudah belajar di Sekar Jaya Sri, dimaksimalkan, silahkan diolah lagi, baik wirosol, wirogo, wiromo, karena itu juga sangat mempengaruhi adik-adik besok di kehidupan selanjutnya, mungkin bekerja, entah kuliah atau mungkin sekolah, karena juga bisa untuk menambah
branding dirinya masing-masing seperti itu. Karena besok kalau misalnya adik-adik itu seorang mahasiswa atau misalnya pekerja tapi bisa menari, itu adalah poin plus tersendiri. Punya nilai plus ya. Iya. Oke, nah ini mungkin ada satu pertanyaan yang tadi sempat saya tanyakan ke narasumber kedua ya sama Mbak Rati. Ini pertanyaan rada filosofis, jadi silahkan rada berpikir ya. Oke. Kan berarti belajar menari sudah sekian lamanya. Ada nggak sih suatu manfaat atau apa gitu hal yang didapatkan atau dirasakan yang bermanfaat buat hidup setelah belajar menari? Kayaknya kalau aku nggak belajar menari aku nggak mungkin seperti ini deh gitu. Ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Ada, pastinya ada ya, karena belajar menari itu pasti nilai plusnya banyak sekali. Yang pertama itu kita bisa hidup secara dinamis, Mbak, mengikuti alur kehidupan seperti itu. Mungkin terkesan klise, tapi ini benar-benar saya rasakan. Jadi kalau misalnya kehidupan itu pasti ada ritme kita pas cepat, kayak semuanya, semua agenda itu tuh kayak tabrak-tabrakan semuanya. Nah, itu juga ternyata kita sudah belajar pas kita belajar tari garapan, Mbak. Kita harus satset, kita harus sesuai tempo seperti itu, biar kita tetap bisa melaksanakan kehidupan dengan sesuai tujuan. Nah, namun juga kan kita juga tahu kalau kehidupan itu juga ada fasenya untuk pelan-pelan, nggak ada misalnya kerjaan baru santai terus habis itu ada banyak liburan. Nah, kita juga sudah belajar itu saat kita nari klasik, jadi kita harus sare, semele seperti itu. Jadi sangat ada banyak sekali ya yang selain bisa kita petik dari belajar tari, apapun tarinya itu semua bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, kalau tadi itu kan pesan-pesan buat adik-adik yang latihan di sini. Nah, mungkin nih ada pesan-pesan juga untuk teman-teman sepantaran. Mungkin ada kan yang kayak, apa sih kok angel-angel belajar nari gitu. Ada juga ya, meskipun sekarang sih sepertinya trennya sudah tidak banyak ya, cuman masih ada orang-orang yang memandang sebelah mata seorang penari gitu, orang yang belajar nari. Kira-kira ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk generasi muda, generasi kita? Mau kelihatan muda ya? Gen Z ya, Mbak. Generasi Z. Oke. Pesan dari saya buat teman-teman semuanya yang di luar sana yang mungkin belum tertarik belajar menari, itu nggak apa-apa kalau saat ini belum tertarik, nggak apa-apa. Semua itu nggak bisa dipaksakan, Mbak. Betul kan? Dipaksakan nanti jadinya malah tugel. Jadi tugel, ya kan? Jadi kita harus tetap stay kayak ya udah nggak apa-apa, misalnya saya pengennya menari dan kalian semuanya belum, itu nggak apa-apa karena kita nggak bisa memaksakan, tapi bisa dilihat dulu sisi yang lainnya, bisa dilihat kenapa sih kok misalnya saya itu semangat banget belajar menari sebetulnya, karena setiap orang itu sudah memiliki poin sendiri yang akan dia peroleh seperti itu. Jadi pasti seseorang yang belajar menari itu sudah memiliki poin yang akan dia capai seperti itu. Oke, berarti ini kalau misalnya belum tertarik sama belajar menari atau mungkin memang tidak ada bakat dan ketertarikan, ya nggak apa-apa. Nggak gitu apa-apa. Ya. Karena mungkin setiap orang punya talentnya masing-masing, punya passionnya sendiri gitu ya. Cuman mungkin yang jangan sampai itu adalah untuk tidak menghargai, tidak mengapresiasi gitu ya. Tetap paling enggak tuh ya kalau nggak suka tuh, saya nggak tertarik ke situ, minimal jangan cemooh, jangan julita, jangan gitu julid ya. Tapi mungkin kalau misalnya belum suka dan belum tertarik itu karena belum kenal Sanggar Sekar Jaya Sri sih, Mbak. Nah, jadi mungkin adik-adik semuanya atau teman-teman semuanya yang belum tertarik belajar menari bisa tertarik untuk follow Instagram Sanggar dulu. Boleh promosi Instagram Sanggar? Ya sedikit ya, Mbak. Jadi bisa buka @sanggar.sekarjayasri. Nah, di situ ada kumpulan event, terus habis itu ada kumpulan dokumentasi dari kami yang belajar di Sanggar Sekar Jayasri seperti itu. Jadi mungkin nanti boleh mampir dulu Boleh ke mampir Instagramnya gitu ya, kepoin seperti apa. Nanti kalau udah tertarik juga dan mungkin memang tinggalnya area-area sini, yang jauh mau ke sini juga nggak apa-apa, boleh banget. Boleh, nanti ketemu saya. sekalian nanti bisa touring ya, mungkin dari selatan bisa touring dulu. Sekarang udah ada Google Maps, jadi tidak mungkin kalian tersesat. Di Google Maps juga sudah ada. Saya tadi nyampe sini juga karena Google Maps. Terima kasih Google Maps. Iya, jadi silakan dicoba aja dulu gitu ya. Kalau misalnya mau belajar itu nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Gitu ya. Betul sekali, Mbak. Oke, kalau gitu. Terima kasih Ica sudah
berkenan ngobrol-ngobrol, seru sekali. Semoga ini ke depan apa yang dicita-citakan sama Ica bisa tercapai. Jadi guru SD-nya udah punya bekal ngajar anak-anak dari balita sampai ibu-ibu juga di Sekarjayasri ya. Oke, kalau gitu sukses selalu Ica. Terima kasih, Ya, dan sebagai persembahan terakhir dari Sanggar Tari Sekarjayasri akan kita saksikan bersama Tari Wanoro Argo. Selamat menyaksikan. Tradisi
Aja nganti lali urip budaya Jawi. Aja dianggap sepele, nanging kuwi bakal ono gunane. Ora sak reko-reko. Ayo sinau budaya Jawa, supaya ora kaya kuwi gone Nuswantara. Nah, dengan penampilan tari terakhir tadi, tari Wonoro Argo dari Sanggar Tari Sekar Jaya Sri, usai sudah program Serawung Seni yang diselenggarakan dengan dana keistimewaan dari Tunggal Kabudayaan Kabupaten Sleman. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Erika dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya, lestari budayaku.